Sama-sama tepuk tangan di kepala, come on. Jump. Sing it together. Ku bersandar padamu, yeah. Sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. Amin. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Everybody. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Here we go. Oh, sing it together. Ku bersandar padamu. Say. Sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuat kami Tuhan, bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Everybody. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Clap your hands together. Here we go. Dia buka jalan. Wow. Jump. Dia buka jalan. Here we go. Dia buka jalan. Amin. Penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Oh, oh, oh. Let's give big shower Jesus. Sama-sama tadangkan dua tangan kita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mampu. Come on, worship Him. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu.
cahaya dalam hidupku. Ajak kami jalan Tuhan, ajak ku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sama-sama tadakan kebenaran kita, sebab Tuhan mampu. Amin. Maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi, kemenangan pasti bisa terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi, kemenangan pasti bisa terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kita percaya bahwa Tuhan kita lah Allah yang mampu. Karena Dia mampu, semuanya mungkin. Atas kehendaknya semuanya bisa jadi. Kita mau sama-sama serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Kita mau ucapkan doa kita kepada Tuhan. Come on, worship Him. Oh Jesus, Kau Allah yang mampu. Tuhan, oh, for You are able, Jesus, You're able. Sebab Tuhan mampu. Come on. Maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi, kemenangan pasti bisa terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi. Berkat-Mu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Berikan salsa yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Teen Online Service. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Selamat datang buat kalian semua yang sudah tuning in di Alpha Omega Church Teen Online Service. Welcome! Jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, atau kalian mendengarkan bahasa-bahasa yang asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk kalian semua. Yang pertama, jadi Teen Online Service kita ini bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church pada hari Minggu jam 7 pagi. Sekali lagi ya, Teen Online Service kita bisa kalian akses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Lalu yang kedua, yaitu buat kalian yang rindu untuk memberi, kalian bisa salurkan di nomor rekening di bawah sini.
Nah, satu lagi, Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Komsel kalian masing-masing. Jangan lupa buat ajak teman, kawan semuanya untuk gabung dalam Komsel kalian. Nah, itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Dan kita akan lanjut ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Aku ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan. Berapa banyak dari kalian yang pernah membeli kebutuhan pribadi? Kalian boleh tulis di komentar saya. Nah, jadi aku mau share sedikit pengalaman pribadi aku. Aku pernah, bahkan sering banget jalan-jalan di mall. Nah, kebetulan waktu itu ada beberapa kebutuhan yang harus aku beli. Jadi pergilah aku ke mall sendirian. Sampai di toko, aku tuh udah naruh-naruh barang di keranjang. Butuh beli apa, aku taruh semuanya di keranjang. Tapi tiba-tiba aku kebelet pipis. Pernah gak sih kalian ngalamin hal yang sama? Ada gak sih yang pernah ngalamin kebelet pipis? Boleh katakan aku? Nah, terus aku mikir waktu itu, waduh, kalau aku bayar dulu ke kasir, antriannya itu panjang. Sedangkan aku udah kebelet pipis. Mana barang-barang yang dibawa itu banyak. Bayangin ya, kalau misalnya kalian udah ngantri panjang, terus tentengannya banyak, kalian ke toilet kan gak nyaman ya kan, apalagi kalian perginya sendirian. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh, aku sudah gak tahan lagi nahan pipis. Akhirnya aku langsung menuju ke WC, barang-barangnya aku tinggalin semua di toko tersebut. Daripada aku kelamaan mikir terus aku ngompol kan gak lucu ya. Nah, akhirnya aku pergi ke toilet dan aku tinggalin barang-barangku semua, kemudian aku kembali lagi ke toko itu dan untungnya, puji Tuhan ya, ternyata barang-barangnya belum diberesin sama petugasnya. Nah, ternyata ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat urgent, seperti yang tadi itu kebelet pipis, apapun yang terjadi, kita bisa tinggalkan dulu keperluan yang lain, supaya keperluan yang urgent ini bisa cepat kita selesaikan, atau istilahnya kita memprioritaskan kebutuhan yang urgent. Nah, apa sih prioritas? Apa sih prioritas? Prioritas memiliki kata dasar prior, yang berarti primer atau dasar atau yang utama. Katakan bersama-sama yang utama. Boleh ketik di kolom komentar yang utama. Nah, Kamus Oxford mengatakan istilah prioritas sebagai keadaan di mana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lainnya. Kita semua perlu belajar tentang mana hal yang jadi prioritas, mana hal yang kita perlukan dan yang kita inginkan. Why? Kenapa kita perlu membedakan mana hal yang prioritas dan mana yang keinginan? Karena di dalam kehidupan kita ada banyak sekali hal-hal di sekitar kita, mulai dari pekerjaan, sekolah, kuliah, kemudian rumah tangga, hobi, hangout, dan lain-lain. Ternyata nggak sedikit dari kita yang penempatan prioritasnya itu belum benar. Ada yang memprioritaskan hangout, kumpul-kumpul, main game, terus skripsinya molor, tugasnya belum dikerjain, ujian nggak belajar, dan sebagainya. Ini sebenarnya nggak baik banget buat kita. Kita semua perlu mulai menata mana yang prioritas, mana yang bukan. Make your priorities a priority. Jadikan prioritasmu sebagai prioritas. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan cuma jadi orang yang ngerti bahwa kita ini diselamatkan. Tapi kita juga harus bisa menata prioritas hidup kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Katakan amin. Make your priorities a priority. Jadikan prioritasmu sebagai prioritas. Nah, kita buka sama-sama di Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Aku ceritain sedikit. Jadi ceritanya waktu itu Yesus itu baru tiba di sebuah kampung. Dan mampirlah dia ke rumah Maria dan Marta. Kita baca bersama-sama Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 40. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat yang ke-40, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Stop sampai di sana. Kita lihat ya di sini, Maria dan Marta
Ini di waktu yang sama, di tempat dan kejadian yang sama, tetapi mereka mempunyai prioritas yang berbeda. Kita lanjutkan, Lukas 10 ayat yang ke-40. Ia mendekati Yesus dan berkata, ini Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Marta minta tolong sama Tuhan Yesus untuk nyuruh Maria membantu Marta berberes-beres. Kita lihat di sini Maria memprioritaskan dia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan, tetapi bagi Marta memberikan pelayanan yang terbaik untuk Yesus adalah prioritasnya. Di sini aku lihat dua-duanya itu punya maksud yang baik. Ini aku membayangkan kalau aku lagi ada di posisi tersebut ya. Tuhan Yesus datang tiba-tiba ke rumahnya kita nih. Kemudian mungkin ada beberapa dari Anda yang memilih untuk langsung duduk mendengarkan Tuhan Yesus, mau mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Ada juga yang fokusnya ke rumahnya. Waduh, Kak, mungkin beberapa dari kalian mikir gini, waduh banyak orang nih, aku harus mulai bersih-bersih, aku mulai melayani tamu, harus bawain minum, siapin cemilan, kemudian dirapi-rapiin sedikit biar nggak berantakan, debunya dielap-elap sedikit biar mereka nggak notice rumahnya kotor, kepingin Tuhan Yesus dan orang-orang yang datang di sana nyaman. Jadi dua-dua sebenarnya punya maksud yang baik. Nah, menariknya, mari kita simak respon Yesus. Apa yang Yesus responi terhadap kedua orang tersebut? Di ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, ternyata di sini Yesus itu sedang menegur Marta. Menurut Tuhan Yesus, Marta ini salah memilih prioritas. Marta sibuk mengurusi hal-hal yang remeh, mengurusi rumah. Fokusnya itu adalah ke rumahnya. Sedangkan Maria memilih prioritas yang terbaik, yaitu mendengarkan perkataan firman Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita ini ternyata sama ya seperti Marta. Kita dikuasai oleh aktivitas sehari-hari, baik pekerjaan maupun kegiatan rohani. Atau kita tenggelam dalam hobi dan hiburan. Jangan sampai kehidupan rohani kita ini yang sebenarnya adalah kosong. Karena prioritas kita salah, jangan sampai kita jadi orang yang tidak punya penguasaan diri, sombong, egois, menolak untuk dibimbing, tidak jujur, dan terjerat berbagai jenis dosa. Ini terjadi karena kita tidak menempatkan hubungan kita dengan Tuhan sebagai prioritas utama di atas segalanya. Bagaimana caranya membedakan mana yang prioritas, mana yang bukan sih? Mana yang kita harus utamakan, mana yang di posisi kedua dan ketiga. Nah, jadi ada sebuah cara yang hari ini mau aku ajarkan supaya kita semua bisa terbantu untuk mengurutkan mana prioritas dan mana yang bukan. Nah, menentukan skala prioritas harus dimulai dari pemahaman akan hal-hal dasar yang sederhana. Ada seorang bernama Stephen R. Covey dalam bukunya First Thing First, dia menguraikan konsep manajemen prioritas. Nah, jadi akan ditampilkan sebuah bagan di layar. Covey menguraikan dalam bentuk 4 kuadran. Kuadran yang pertama untuk hal-hal yang penting mendesak. Katakan bersama-sama, penting mendesak. Kuadran yang kedua untuk hal-hal yang penting dan tidak mendesak. Penting, tidak mendesak. Kuadran yang ketiga untuk hal yang tidak penting dan mendesak. Tidak penting dan mendesak. Sedangkan kuadran yang keempat adalah untuk hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi yang diprioritaskan untuk hal-hal yang penting dulu, dari yang mendesak sampai yang tidak mendesak, baru yang tidak penting dari yang mendesak sampai yang tidak mendesak. Nah, aku akan berikan beberapa contoh penting yang mendesak itu seperti mengejar deadline. Penting yang mendesak ya, seperti mengejar deadline, menyelesaikan laporan, pergi ke dokter karena sakit, itu penting dan mendesak. Terus kalau misalnya kalian ada email yang penting berhubungan dengan pekerjaan atau kuliah, itu juga penting dan mendesak. Kemudian penting yang tidak mendesak itu contohnya menulis laporan dari jauh-jauh hari, kalian ngerjakan tugas-tugas kalian dari jauh-jauh hari, atau kalian ketika santai kalian ngecek-ngecek email, itu contoh yang tidak mendesak. Atau kalian belajar, berlatih, membaca, menulis, meningkatkan kualitas diri, berolahraga rutin, itu adalah penting tapi tidak mendesak. Kemudian yang
mendesak tapi tidak penting, itu contohnya adalah mendengarkan curhatnya rekan kerja atau curhatnya teman kita, atau menjawab telepon yang masuk tapi tidak berhubungan dengan pekerjaan kita, menerima tamu atau tetangga yang tiba-tiba berkunjung, itu penting tapi tidak penting tapi mendesak. Kemudian contoh yang tidak penting dan tidak mendesak itu seperti nonton TV, terus kalian baca komik atau gosip, atau kalian mau share cerita-cerita sama teman tentang pengalaman liburan, atau kalian main game dan sebagainya. Itu adalah contoh yang tidak mendesak dan tidak penting. Jadi kalian di sini ada beberapa tabel, aku akan share, kalian bisa screenshot. Nah, kalian bisa isi sendiri mana hal-hal yang penting, mana hal-hal yang tidak penting di kuadran-kuadran ini, yang semoga bisa membantu kalian untuk mengurutkan mana yang harus dikerjakan duluan dari kuadran yang pertama sampai kuadran yang keempat. Berikut nanti akan aku kasih bagan yang kosong supaya kalian bisa mengisi dari yang penting sampai yang tidak penting. Jangan kebalik ya, jangan sampai kalian main game, galau-galau, terus kalian balas chat, mainan HP terus tiba-tiba sudah sore belum kerjain tugas. Kan ya salah ya. Jadi semoga kuadran ini bisa membantu kalian. Make your priorities a priority. Jadikan prioritasmu sebagai prioritas. Jadi apa yang bisa aku lakukan? What can I do, J? Kalian bisa mulai menata prioritas hidup kita. Katakan bersama-sama, mulai menata prioritas hidup kita. Jangan lupa, di sini Tuhan kasih kita aset yang terbaik, VIP access, yaitu dengan menjadikan Tuhan sebagai prioritas, maka kita bisa punya VIP benefits. Katakan bersama-sama, VIP benefits. Kita lihat bersama-sama di Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita memegang prioritas dengan benar, sesuai dengan yang diajarkan Yesus, yaitu mengutamakan Tuhan dan kebenaran firman-Nya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Masalah yang sedang Anda alami akan dibereskan. Keuangan Anda bukan tidak mungkin dipulihkan oleh Tuhan. Kesehatan Anda bisa dapat kesehatan tubuh fisik yang sehat, hubungan dengan pasangan bisa lebih harmonis, anak-anak akan lebih terbuka kepada Anda, atau teman-teman bisa lebih terbuka dengan Anda, pekerjaan tidak jadi beban, dan satu hal yang pasti, Anda akan merasakan damai sejahtera dan ketenangan serta sukacita yang terus mengalir. Amin. Make your priorities priority. Jadikan prioritasmu sebagai prioritas. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mulai menata apa yang harus kamu lakukan. Mulai menata apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu sering bingung apa yang harus kamu lakukan duluan, mana yang harus dikerjakan duluan, ternyata hal tersebut tidak berdampak baik untuk diri kamu sendiri kalau kamu sering bingung. Why? Selain kamu menjadi lelah secara mental dan pikiran, kamu juga membuang-buang waktu kamu. Solusinya ya, kamu harus memiliki prioritas yang jelas supaya kamu bisa tidak lagi bingung dalam mengerjakan tanggung jawab dan kegiatan di hari tersebut. Kamu bisa mulai membuat notes, to-do list, catat hal yang penting mendesak apa yang harus kamu lakukan duluan di hari tersebut supaya nggak ada yang kelewatan. Make your priorities priority. Jadikan prioritasmu sebagai prioritas. Yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah fokus. Katakan bersama-sama, fokus. Jangan sampai banyak kegiatan membuat kamu menjadi keteteran dan kurang fokus. Kalau kamu punya dan tahu prioritasmu, kamu bisa tetap fokus mengerjakan tugas yang penting dan mengesampingkan atau menunda tugas-tugas yang tidak penting. Jika itu prioritas, maka Anda akan menemukan jalan, tetapi jika tidak, Anda akan menemukan alasan. Make your priorities a priority. Jadikan prioritasmu sebagai prioritas. Nah, prioritas adalah prioritas yang salah membuat hidup Anda hampa, tidak teratur, kehilangan damai sejahtera, dan dirundung banyak masalah. Tapi ketika Anda memegang prioritas yang benar sesuai dengan yang diajarkan Yesus, yaitu mengutamakan Tuhan dan kebenaran firman-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Anda. So, make your priorities priority. Jadikan prioritasmu sebagai prioritas. God bless you.